Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bogi Febriatmoko. Saya adalah dosen Prodi S1 Manajemen Universitas Negeri Semarang. Pada kesempatan ini saya bermaksud untuk memaparkan video yang saya buat dalam rangka untuk memenuhi syarat sertifikasi dosen, khususnya pada pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Perkenankan saya menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah manajemen operasi pada materi inventory management atau manajemen persediaan dengan cara DIA, yaitu Delivery Interaction Assessment. Mata kuliah manajemen operasi ini merupakan mata kuliah yang penting pada kurikulum Prodi S1 Manajemen. Tujuannya untuk memberi mahasiswa konsep dasar operasi, desain produk, tata letak, inventory, dan kontrol kualitas produk. Mata kuliah ini juga memberi tugas terbaru untuk mahasiswa untuk mengukur prestasi mereka di bidang ini menggunakan partisipatif, tim, dan pembelajaran berbasis proyek, dan menggunakan beberapa kegiatan kelas seperti kuis, tugas, dan dilengkapi dengan ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Kemampuan yang diharapkan pada mata kuliah manajemen operasi ini tertuang pada capaian pembelajaran lulusan dan capaian pembelajaran mata kuliah. Adapun capaian pembelajaran lulusan, yang pertama menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen operasi dan mampu menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi, baik itu bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional, dan global. Yang kedua, menguasai metodologi penelitian dalam ilmu manajemen operasi. Yang ketiga, bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan berdasar keilmuan manajemen operasi. Yang keempat, berkontribusi dalam peningkatan mutu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, bernegara, dan kemajuan peradaban berdasarkan Pancasila sesuai dengan ilmu manajemen operasi. CPL yang kelima, mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi khususnya dalam desain produk, kualitas produk, strategi produk, penjadwalan proyek, keadilan produk secara bertanggung jawab. CPL yang keenam, mampu mengambil keputusan secara tepat dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, menguasai konsep teori dalam ilmu manajemen operasi dan menerapkannya dalam berbagai tipe organisasi baik bisnis maupun non-bisnis pada tingkat lokal, nasional, dan global. Untuk materi pembelajaran selama 1 semester atau 16 pertemuan, diantaranya adalah konsep dasar operasi, strategi proses, desain produk, manajemen kualitas produk, strategi proses, perencanaan kapasitas produk, strategi pemilihan lokasi. Kemudian setelah itu ada ujian tengah semester atau UTS. Dilanjutkan dengan strategi tata letak, manajemen persediaan, just in time, manajemen rantai pasok, SDM fungsi operasi, penjadwalan proyek, pemeliharaan dan keandalan produk, dan terakhir di pertemuan ke-16 ada ujian akhir semester. Sistem pembelajaran selama 1 semester mata kuliah manajemen operasi ini akan dilaksanakan menggunakan sistem sinkronus dan asinkronus. Adapun sinkronus adalah pembelajaran secara tatap muka di dalam kelas, sedangkan asinkronus adalah pembelajaran secara jarak jauh di luar kelas menggunakan Learning Management System atau LMS yang dimiliki oleh Universitas Negeri Semarang, yaitu ELENA. Materi-materi yang mendukung perkuliahan ini sudah tersedia pada ELENA. Untuk metode pembelajaran mata kuliah manajemen operasi ini dikelompokkan ke dalam KPB atau kegiatan proses belajar menggunakan sinkronus seperti menyampaikan materi atau diskusi, dan asinkronus seperti diskusi secara online, mengunggah tugas, dan lain sebagainya. Kemudian KPT, kegiatan penugasan terstruktur, mengerjakan tugas sesuai dengan materi yang diberikan. Kemudian KM atau kegiatan mandiri, mahasiswa berkegiatan misalnya mendownload materi, membaca materi, dan lain sebagainya. Terjadi interaksi antara dosen dan mahasiswa dalam proses perkuliahan manajemen operasi ini. Yang pertama interaksi langsung, yaitu interaksi ketika perkuliahan tatap muka atau konsultasi terkait materi atau penugasan di mata kuliah ini, atau proses bimbingan pada mahasiswa dalam menyelesaikan tugas proyeknya.
sistem penilaian di dalam mata kuliah ini yaitu ada aktivitas partisipatif dan hasil proyek sebesar masing-masing 25%, kemudian tugas dan kuis masing-masing 10%, dilanjutkan untuk penilaian UTS atau ujian tengah semester dan ujian akhir semester masing-masing adalah 15%. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Setelah ini kita akan menyaksikan contoh perkuliahan mata kuliah manajemen operasi dengan materi manajemen persediaan di kelas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya gimana? Sehat? Alhamdulillah. Baik, kita melanjutkan materi dari pertemuan minggu lalu ya. Kita sekarang memasuki minggu ke-10 gitu. Kita sudah masuk ke materi tentang manajemen persediaan ya, tentang manajemen persediaan. Tentu teman-teman semua sudah pernah atau sering mendengar ya terkait dengan persediaan, tapi mungkin beberapa ada yang belum membaca materinya, sehingga nanti akan saya jelaskan manajemen persediaan itu seperti apa. Ini materi yang cukup penting teman-teman di mata kuliah manajemen operasi ya, karena ini terkait dengan biaya nantinya ya, biaya yang timbul. Kita juga harus bisa menghitung kebutuhan perusahaan itu seberapa besar, seperti itu. Ini ada quote ya, adab adalah membuka ilmu bagi yang ingin mencarinya, gitu ya. Ya, supaya kita lebih fokus saja nanti dalam mempelajari materi ini. Untuk pertemuan kali ini yang akan saya sampaikan adalah yang pertama yaitu fungsi persediaan. Ya, fungsi persediaan. Nanti dilanjut dengan bagaimana atau apa saja sih metode perencanaan persediaan. Selain itu juga akan ada sedikit contoh, gitu ya, sedikit contoh perhitungan tentang jumlah pesanan atau kita harus memesan persediaan itu yang ekonomis itu seberapa besar, gitu ya. Baik, saya akan masuk ke pendahuluan terlebih dahulu. Ya, kenapa sih kita harus bisa memanage ya persediaan? Sebagaimana kita tahu ya, kita di manajemen sudah sangat memahami apa arti kata manage itu ya. Manage itu kan artinya mengelola ya, mengelola kemudian mengatur seperti itu. Nah, di sini yang diatur dan dikelola itu adalah persediaan atau inventory. Kenapa seorang lulusan atau sarjana manajemen itu harus bisa mengelola persediaan? Karena di dunia bisnis atau di perusahaan itu ada konflik kepentingan teman-teman ya. Jadi ada fungsi bisnis itu yang kemudian saling tarik menarik. Teman-teman juga bisa sambil menyimak apa yang ada di slide depan ini, bahwa di bagian finance misalnya teman-teman, kan di perusahaan itu ada beberapa bagian atau divisi gitu ya. Salah satunya ada finance, ada bagian marketing, ada bagian operasi. Nah, di divisi finance atau bagian finance itu menghendaki persediaan itu rendah. Ya, jumlah persediaan itu rendah atau kecil. Kenapa? Karena semakin besar persediaan, maka semakin besar pula biaya yang dibutuhkan untuk mengadakan persediaan itu. Ya, maka orang-orang finance suka nih kalau yang dikeluarkan itu uangnya sedikit, gitu ya. Kemudian dari segi marketing dan operasi ya, menginginkan tingkat persediaan itu tinggi ya atau banyak, karena ya kalau kita punya persediaan yang besar atau banyak gitu ya, maka kebutuhan produksi itu dapat dipenuhi, nggak khawatir gitu ya teman-teman ya. Kalau misalnya teman-teman di rumah punya persediaan mie instan gitu atau telur gitu ya, itu kan dua kombinasi yang mematikan kan gitu ya. Telur sama mie instan itu luar biasa. Nah, punya persediaan yang banyak itu kan kita nggak khawatir ya kalau di rumah ya, ntar
cuaca di luar sedang hujan atau mungkin lagi malas keluar aja untuk beli makanan, kita sudah bisa bikin makanan di rumah. Nah, sama di perusahaan juga seperti itu ya. Yang senang adalah divisi marketing dan operasi, karena dengan persediaan yang tinggi, kebutuhan mereka untuk memproduksi dan memenuhi kebutuhan konsumen itu dengan mudah bisa dipenuhi. Nah, dari dua konflik ini, yang satu bagian ingin persediaan itu rendah, yang satu bagian lagi ingin persediaan itu tinggi, maka kita seorang sarjana manajemen itu harus bisa mengelola pasnya itu berapa sih persediaan, supaya tidak terlalu rendah dan tidak terlalu tinggi. Nah, tujuan dari kita belajar manajemen operasi itu tadi ya teman-teman ya, supaya yang dikeluarkan atau yang dibeli oleh perusahaan untuk mengadakan persediaan itu pas. Oke ya, tadi sedikit sudah saya singgung kenapa sih kita memerlukan manajemen persediaan. Sebenarnya persediaan itu apa? Coba ada yang bisa menjawab mungkin? Saya, Pak. Oke, Mas. Ya, coba silakan. Izin menjawab ya, Pak. Jadi bagi saya persediaan itu adalah bahan atau barang yang disimpan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi kegiatan dalam suatu tujuan tertentu. Oke, baik. Jawabannya cukup bagus gitu ya. Jadi adalah bahan ya. Anda bisa mengatakan itu betul bahwa persediaan itu adalah bahan ya, atau barang yang disimpan oleh perusahaan yang nantinya akan digunakan untuk memenuhi tujuan tertentu. Tujuan tertentu itu apa? Ya, bisa misalnya digunakan di dalam proses produksi, ya, proses produksi, ya, atau proses perakitan, assembly itu ya, atau untuk dijual. Dijual kembali, atau untuk spare part atau suku cadang dari peralatan-peralatan tertentu yang digunakan oleh perusahaan. Nah, persediaan atau inventory ya teman-teman menunjukkan sumber daya yang disimpan dan untuk antisipasi ya di dalam pemenuhan permintaan. Artinya ini penting karena untuk mengetahui apa yang akan terjadi di masa yang akan datang ya, kita sebagai manusia yang menggerakkan perusahaan itu tidak mengetahui secara pasti ya, demand ataupun permintaan yang akan ada di masa yang akan datang. Meskipun ada di materi sebelumnya kita sudah belajar tentang forecasting ya teman-teman ya, atau peramalan permintaan, namun hal itu kan hanya sekedar prediksi ya, sekedar prediksi. Karena kepastian itu tidak kita ketahui, maka adanya persediaan ini cukup penting ya teman-teman ya. Jadi manajemen persediaan atau dalam pengelolaan manajemen persediaan itu ada dua pertanyaan yang bisa diajukan. Yang pertama yaitu harus berapa banyak sih pesanan yang dipesan oleh perusahaan untuk memenuhi kebutuhannya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu menjawab terkait dengan waktu. Kapan kita harus memesan? Ya, kapan kita atau kapan perusahaan itu harus memesan ke supplier mereka? Ya, itu nanti bisa kita selesaikan dengan manajemen persediaan. Perlu teman-teman semua ketahui ya, persediaan itu tidak hanya satu jenis gitu ya teman-teman ya. Dikelompokkan menjadi tiga kelompok utama ya, tiga kelompok utama. Tadi Mas Akhtar mengatakan untuk tujuan tertentu Pak gitu kan. Nah, tujuan tertentunya salah satunya kan tadi untuk proses operasional ya, atau perakitan misalnya, proses produksi gitu ya, atau untuk dijual kembali ya, atau untuk suku cadang. Nah, itu dikelompokkan menjadi yang pertama yaitu persediaan berupa bahan baku, atau kalau di manajemen operasional kita sering menyebutnya sebagai raw material ya, atau bahan mentah. Yang kedua, persediaan itu disebut ke dalam barang dalam proses ya, barang dalam proses. Yang ketiga,
berupa barang jadi. Barang jadi itu persediaan, kalau kita bicara produk ya teman-teman ya, itu berupa produk yang sudah jadi. Kenapa perusahaan itu harus punya persediaan juga dalam bentuk produk yang sudah jadi? Karena tidak mungkin ketika ada demand yang masuk baru diproduksi, gitu kan? Ada yang mau beli baru dibuat, itu kan akan sangat waktu tunggunya kan sangat lama. Nah, padahal di era sekarang adalah era di mana orientasi kepada pelanggan, orientasi kepada user gitu ya, pengguna produk itu sedang diunggulkan gitu ya, di mana-mana pelayanan itu sedang berlomba-lomba dalam melayani konsumen kan begitu, sehingga pemenuhan barang jadi sebagai persediaan itu juga cukup penting. Ada beberapa hal di dalam manajemen persediaan atau beberapa istilah yang perlu teman-teman tahu. Yang pertama yaitu safety stock ya, atau buffer stock ya. Safety stock ini adalah, kalau kita lihat dari katanya safety ya, ini untuk keselamatan gitu ya. Jadi didefinisikan sebagai unit tambahan ya, unit tambahan persediaan. Jadi selain persediaan tadi ya, selain persediaan yang sudah dimiliki oleh perusahaan juga punya cadangannya lagi ya, punya cadangannya lagi yang itu nanti digunakan ketika situasi sangat darurat ya. Nanti akan saya jelaskan, akan sampai ke sana situasi daruratnya seperti apa. Jadi definisi safety stock seperti itu ya. Jadi dia, kalau kita bahasakan dengan bahasa yang sederhananya, adalah cadangannya cadangan. Kalau di sepak bola itu mungkin pemain pelapis keberapa gitu ya. Ada tim A, tim B, tim C kan gitu. Nah, sama seperti itu. Dengan memiliki jumlah safety stock ya, perusahaan ini bisa memenuhi permintaan penjualan melebihi perkiraan permintaan. Ini daruratnya adalah ketika perusahaan itu ada demand yang melebihi forecast-nya ya, atau peramalan ya. Kan perusahaan bisa melakukan forecasting kan, bisa melakukan forecasting atau peramalan permintaan, memprediksi permintaan tahun mendatang atau periode mendatang itu berapa banyak, tapi ternyata demand-nya itu melebihi itu ya, demand-nya melebihi itu, sehingga perusahaan kalau punya safety stock dia bisa memenuhi permintaan yang lebih itu ya. Karena tadi kembali lagi bahwa itu cadangannya cadangan gitu kan, karena kalau cadangannya sudah terpakai dia masih punya lagi, sehingga pemenuhan permintaan terkait dengan demand yang melonjak itu bisa dipenuhi oleh mereka tanpa mengganggu proses produksi, nggak buru-buru, tidak perlu menambah kapasitas produksi yang lebih besar, tidak perlu disubkonkan ke perusahaan lain seperti itu ya, karena mereka sudah punya safety stock. Yang berikutnya teman-teman ya, safety stock ini bisa digunakan atau dimanfaatkan untuk alat strategis mengukur seberapa akurat forecasting yang dilakukan oleh perusahaan. Maksudnya bagaimana? Ya, kalau perusahaan sudah melakukan forecasting, ya misalnya dari hasil forecasting itu, tahun depan kita harus memproduksi 1 juta unit. Padahal tahun depan kan belum terjadi ya, ini baru peramalannya saja atau perkiraan. Ya tentu dengan perhitungan metode forecasting yang sudah sempat kita pelajari di pertemuan-pertemuan sebelumnya kemarin ya. Nah misalnya 1 juta unit, tetapi ketika sampai di tahun mendatang ya, anggaplah kita sudah loncat 1 tahun ke depan, sudah mengalami hari H itu, ternyata lebih dari 1 juta gitu ya, lebih dari 1 juta. Itu berarti atau itu menandakan bahwa forecasting yang sudah dilakukan oleh perusahaan itu tidak
tidak akurat. Ya. Kalau dia sampai menggunakan safety stock berulang-ulang, berarti ada problem di peramalan mereka. Nah, jadi itu tadi fungsinya itu ya teman-teman ya. Fungsi dari safety stock yang pertama ya untuk memenuhi permintaan tadi, yang kedua sebagai indikasi atau indikator atau alat ya untuk melihat seberapa akurat peramalan permintaan yang dilakukan oleh perusahaan. Ada beberapa poin ya alasan perusahaan itu harus punya persediaan ya atau inventory. Yang pertama untuk memenuhi permintaan tak terduga ya, seperti kasus sebelumnya tadi ada lonjakan permintaan, ada musim-musim tertentu yang tiba-tiba ada tren tertentu nih ya kan, teman-teman kan pernah ya mengalami ya pasti kita tiba-tiba oh ini lagi ngetren apa, lagi tren apa, padahal sebelumnya tidak pernah terduga sebelumnya kan gitu. Nah itu juga terjadi di dunia bisnis ya, di dunia industri, di perusahaan, bahwa ada beberapa permintaan semacam itu juga. Yang kedua, kenapa kita harus punya inventory? Karena permintaan musiman teman-teman. Ada beberapa produk itu yang memang permintaannya tinggi di musim-musim tertentu ya. Misalnya apa? Misalnya gadget teman-teman ya, teman-teman punya smartphone kan, smartphone ataupun laptop gitu ya, itu akan mengalami lonjakan permintaan ketika liburan semesteran, liburan kuliah, atau kenaikan kelas, atau masa-masa pendaftaran mahasiswa baru ya, dari anak SMA mau pindah ke kuliah, ada yang butuh HP baru, ada yang butuh laptop baru, atau mungkin di musim-musim hari raya. Tuh hari raya kalau teman-teman perhatikan toko-toko HP penuh itu ya kan, karena baru dapat THR seperti itu. Jadi fungsi inventory salah satunya itu juga ya, untuk memenuhi permintaan yang sifatnya itu musiman ya. Kemudian untuk memenuhi variasi permintaan pelanggan, karena pelanggan ini seleranya beda-beda ya, pelanggan seleranya beda-beda, satu orang dengan orang yang lain tidak sama, sehingga dengan adanya inventory maka permintaan-permintaan yang dalam tanda kutip aneh-aneh itu ya, produknya itu tersedia gitu. Selanjutnya mengambil keuntungan dari diskon harga dan kuantitas diskon. Nah, maksudnya adalah ketika perusahaan itu ya bisa memprediksi, bisa menghitung seberapa besar kebutuhan mereka untuk inventorinya ya, maka biasanya kalau kita membeli dalam jumlah yang banyak, teman-teman pernah ya, mungkin saya sederhanakan saja, teman-teman mungkin pernah beli ke warung ya, pernah beli ke warung, membeli suatu kebutuhan, kemudian ditanya sama pedagangnya mau beli berapa. Kalau teman-teman ditanya seperti itu kan pasti sudah tahu, oh ini kalau beli banyak murah nih kan gitu ya, biasanya gitu kan. Nah ini sama di perusahaan juga, kalau ada perusahaan produsen dia membeli ke supplier dalam jumlah tertentu, dia bisa memanfaatkan program-program diskon itu ya. Tetapi kalau sampai ternyata yang dibeli itu kurang ya, karena mungkin tidak pakai perhitungan inventory teman-teman ya, sehingga ada kesalahan perhitungan sehingga jumlahnya kurang, kemudian dia butuh banyak dan beli lagi, harganya pasti berbeda. Nah itu salah satu alasan juga kita butuh yang namanya inventory. Kemudian melindungi nilai terhadap kenaikan harga. Bisa jadi bahan baku di era sekarang dengan di era yang akan datang harganya berbeda. Apalagi di Indonesia ya, yang kondisi ekonominya sangat dinamis ya, harga-harga tidak bisa kita pastikan. Oh tenang aja, ini beli sedikit dulu misalnya, ntar kalau kurang kita beli lagi. Nah, beli lagi itu harganya bisa berbeda ya kalau turun, tapi kan jarang ya harga turun ya, harga biasanya naik. Nah itu juga untuk melindungi nilai ya terhadap
kenaikan harga. Sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut dengan menggunakan inventory mereka, misalnya inventorinya berupa raw material tadi ya, diolah menjadi produk jadi, kemudian dijual, ya harga jualnya itu tidak melambung tinggi meskipun sedang ada kenaikan bahan baku misalnya. Ya. Baik, kemudian fungsi dari inventory yang pertama menghilangkan resiko keterlambatan pengiriman bahan baku, ya, karena sudah punya cadangan. Ya, yang kedua menghilangkan resiko jika material yang dipesan tidak baik. Kalau material yang dipesan tidak baik, dia sudah punya cadangan. Yang baik ini dikembalikan ke supplier untuk dikirim kembali, dia gunakan cadangannya terlebih dahulu. Yang ketiga menghilangkan resiko terhadap kenaikan harga tadi ya. Yang keempat menyimpan bahan baku yang dihasilkan secara musiman. Ada metode yang harus kita ketahui teman-teman ya, kalau kita bicara tentang manajemen persediaan atau inventory management. Nah, kita yang saya sampaikan di awal tadi ya, seorang sarjana manajemen harus bisa menghitung seberapa sih kebutuhan dari perusahaan. Nah, kita bisa menggunakan metode EOQ ya teman-teman ya, atau Economic Order Quantity ya. Ini model yang dikembangkan oleh Harris tahun 1913 dan dilanjutkan pengembangannya oleh Wilson. Ya, EOQ ini adalah suatu alat atau tools yang digunakan ya untuk menghitung seberapa banyak pesanan, tapi yang dipesan itu jumlahnya adalah ekonomis, bukan yang murah ya teman-teman ya, tetapi yang ekonomis. Nah, di dalam EOQ itu ada dua hal. Pertama adalah replenishment cycle dan kemudian ada reorder point. Replenishment cycle itu adalah jumlah bahan mentah yang harus dipesan, dan reorder point itu adalah kapan sih kita harus membeli. Kapan itu bukan berkaitan dengan waktu, tanggal, jam, hari, ya pagi, siang, sore, bukan. Kapan itu nanti dilihat dari jumlah persediaan sebelumnya sudah habis berapa. Ya misalnya persediaannya ada 1000, kemudian sudah tinggal 500 nih. Nah kita tuh harus pesan lagi itu ketika berapa? Apakah 500 itu harus mulai pesan lagi? Apakah 300 atau berapa? Sehingga ya kalau kita menunggu itu habis baru pesan, kan ada waktu tunggu teman-teman. Seperti teman-teman kalau beli online ya, kan nggak langsung datang loh. Nah jadi sebelum habis itu harus pesan lagi. Nah sebelum habisnya berapa itu nanti menggunakan ROP. Baik teman-teman, yang ingin ditanyakan tidak untuk contoh soal ini ya, ini nanti akan saya berikan tugas ya teman-teman ya di Elena untuk latihan gitu ya, untuk latihan teman-teman supaya tahu tipe-tipe soal dari EOQ ini seperti apa. Waktunya 1 minggu, dikumpulkan minggu depan ya teman-teman, dikerjakan secara individu, dan insya Allah nanti minggu depan akan kita bahas ya, akan kita bahas bersama-sama terkait dengan jawaban dari teman-teman semua. Oke, sebelum saya akhiri ya, karena materinya sudah habis gitu ya, apakah ada pertanyaan? Cukup ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita pelajari pada pagi hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.